mengirimkan contoh proposal yang sudah teman-teman buat. Sudah kan ya? Minggu ini teman-teman buat proposal kan? Ya. Sudah. Sudah dikirimkan belum? Sudah. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oh, sudah. Sudah kirimkan ke dosen pembimbingnya. Sebentar. Ke lembaga juga sudah. Sebentar. Nah, sudah dikirimkan ke dosen pembimbingnya. Nah, pantesan saya juga menerima laporan dari beberapa dosen pembimbing. Teman-teman sudah menulis proposal. Nah, tapi dari sekian mahasiswa, tapi bukan dari kelas ini ya, mudah-mudahan. Sebenarnya masih banyak penulisan tanda baca, khususnya yang digabung dan dipisah. Masih ada yang digabung, ada yang dipisah. Itu dosen pembimbingnya cerita di grup. Masih banyak sekali mahasiswa, bahkan ada yang iseng kalau misalnya menemukan D-nya yang digabung, yang harusnya digabung, yang harusnya dipisah itu ada honornya gitu. Itu bercanda. Nah, tapi sebenarnya saya juga heran sih sama teman-teman semuanya ketika ketika jawab ya, ketika saya memberikan pertanyaan, kuis, atau misalnya ada beberapa kuis atau beberapa pertanyaan, kemudian saya lemparkan, ini digabung, ini dipisah, ini benar atau salah, teman-teman bisa menjawab dengan baik kan? Ketika ujian, ketika latihan, ketika apalagi kuis, itu jawabannya rata-rata semuanya hampir benar gitu dan bisa. Nah, sebenarnya yang jadi PR itu akhirnya saya menyimpulkan bahwa sebenarnya teman-teman itu tahu konsepnya. Tahu ini harus digabung, tahu ini harus dipisah, tahu komanya di sini, tahu ini tidak boleh ada titik, tahu dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya yang masih perlu diperbaiki oleh teman-teman itu adalah kesadarannya. Kesadaran penulisan kaidah di dalam proposal yang teman-teman tulis ya. Jadi bukan hanya sekedar ini tahu ini benar, ini salah, ini tahu ketika ditanya sama dosennya benar gitu ya. Hampir semua ya, tidak hanya saya yang menyampaikan, bahwa hampir semua dosen-dosen itu menyampaikan bahwa ketika mahasiswa ditanya itu jawabannya benar gitu dan bisa menjawabnya gitu sesuai. Akhirnya kan kita simpulkan paham. Tapi ketika dipraktikkan rata-rata ya jawabannya gitu. Jadi ketika dipraktikkan rata-rata tidak sesuai apa yang teman-teman ketahui. Nah, oleh karena itu saya harapkan teman-teman kesadaran untuk menerapkan kaidah dengan benarnya itu harus benar-benar diperhatikan lagi ya. Kenapa? Daripada dibolak-balik sama dosen pembimbingnya, ini salah lagi ini gitu. Masalah ejaan tanda baca juga kan harus diperhatikan. Jadi lebih baik perhatikan dari sekarang. Oleh karena itu minggu depan saya harapkan minta satu orang untuk mengirimkan proposal yang sudah teman-teman buat. Nanti kita akan sama bahas-bahas. Nanti kita akan bahas bersama-sama di sini. Satu orang saja. Nah, dari kelas ini perwakilan siapa, nanti kita akan bahas bersama-sama ya. Gitu. Gimana liburannya? Nggak kemana-mana? Ulti nggak kemana-mana, Ulti? Mengerjakan enggak, Bu, nggak boleh. Gitu ya. Jadi kesulitannya apa? Sebelum kita bahas hari ini kan minggu kemarin kan kita bahas tentang konsepnya. Nah, hari ini kita akan bahas tentang penulisan daftar pustakanya dan pengutipannya. Nah, kesulitan yang teman-teman hadapinya apa? Yang teman-teman hadapi apa? Kesulitan dalam penulisan proposal. Ini sih Bu, lebih ke penyusunan kalimat yang baik untuk standar karya tulis. Standar karya tulis sebenarnya ya itu asli itu apalagi. Itu harus dibaca lagi sih sebenarnya kan materinya yang kemarin kita bahas. Nanti kita coba deh, makanya oleh karena itu kita coba nanti analisis tapi bukan dari karya orang lain. Kalau kemarin kan teman-teman melihat, menganalisis, memperbaiki ejaan, tanda baca dan semuanya struktur dari karya orang lain. Nah, sekarang kita akan coba teman-teman kirimkan satu karya teman-teman, satu orang saja perwakilan, kemudian nanti minggu depan kita akan share kira-kira kesalahan tanda bacanya di mana, atau misalnya sistematikanya seperti apa, kalimatnya seperti apa. Kalau teman-teman ingat kembali beberapa minggu yang lalu ya, beberapa ke belakang kita kan sudah bahas ya, tanda baca sudah jelas, tapi untuk penulisan paragraf. Jadi dalam satu paragraf itu harus benar ada satu ide pokok, kemudian penjelasnya harus mengikuti ke kalimat sebelumnya gitu. Itu juga kepaduan antar satu paragraf dalam beberapa satu halaman gitu ya.
Nanti kita akan bahas untuk secara detailnya dari contoh. Tapi minggu ini kita masih bahas daftar pustaka. Jadi kesulitannya selain merangkai kalimat, tanda baca dan yang lain, rata-rata itu ya. Apalagi coba selain Fauzan? Buat saya pengembangan latar belakang, Bu. Ini juga paling banyak sekali. Rata-rata pengembangan latar belakang itu kan banyak yang menulis juga ya, hampir ya. Saya menulis beberapa yang mengutip, isinya kutipan semua. Teman-teman apakah begitu atau kan uraian pribadi? Ada kutipannya tidak kira-kira? Di latar belakang, Hans? Oh, saya ngambil datanya aja, Bu. Misalnya dilansir dari ini, terus saya pakai kalimat pribadi. Bisa. Jadi Yang penting baiknya pesannya valid kata dosen. Ya, jadi baiknya si latar belakang itu adalah uraian atau alasan kita mengambil judul tersebut, gitu ya. Masalahnya apa? Kan latar belakang dimulai dari permasalahannya. Masalahnya apa? Kemudian solusi yang teman-teman tawarkan apa? Misalnya permasalahan yang teman-teman lihat atau observasi itu sekarang tuh ini. Oh, solusinya ini. Oleh karena itu dari solusi ini saya mengambil judul ini. Alasan mengambil judul ini tuh disebutkan. Kenapa judul ini begitu penting untuk dianalisis oleh teman-teman? Alasannya diuraikan. Nah, untuk menguatkan alasannya teman-teman boleh mengutip. Misalnya alasannya karena bla 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 gitu ya. Kemudian boleh diuraikan lagi perbedaan judul ini dengan penelitian terdahulu apa? Misalnya ada judul serupa, tapi tentu misalnya variabelnya beda atau objek penelitiannya beda. Perbedaannya apa? Unsur kebaruan yang teman-teman tawarkan dari judul itu dijelaskan juga di dalam latar belakang baiknya. Nah, jadi boleh saja mengutip asal si kutipan itu menguatkan statement teman-teman. Yang tidak boleh adalah dalam latar belakang isinya kutipan semua. Misalnya tentang pajak dimulai dari definisi pajak adalah bla 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 bla. Jangan seperti itu mulainya ya. Jangan menggunakan definisi, pengertian-pengertian. Kenapa? Karena itu kan ada di babnya tersendiri, ada pembahasannya tersendiri. Jadi baiknya latar belakang diawali dengan permasalahan yang teman-teman lihat. Ya, jadi boleh saja ada kutipan, tapi saya harapkan jangan semuanya kutipan, jangan terlalu banyak kutipannya. Jadi proporsi kutipannya ya 10% atau 20% di latar belakang. Itu juga harus menggunakan data yang valid tadi seperti yang harus sampaikan. Itu untuk penulisan latar belakang. Ya, makanya nanti untuk detailnya kita bahas dari contoh. Nah, hari ini kita akan bahas tentang penulisan daftar pustaka. Nah, untuk penulisan daftar pustaka sendiri, saya akan share ininya ya. Jenisnya ada banyak ya di sini. Ada kutipan, ya, ada catatan kaki dan daftar pustaka. Nah, sebenarnya kalau teman-teman lihat di beberapa karya tulis ilmiah atau misalnya proses pengutipan di universitas lain itu, catatan kaki itu digunakan untuk proses pengutipan dalam teks. Nah, kalau di STAN sendiri kan, kalau secara umum ya, jadi kutipan itu kan ada kutipan langsung dan tidak langsung. Nah, nanti proses pengutipannya itu ada catatan kaki dan catatan tubuh. Catatan tubuh itu body note, catatan kaki itu daftar pustaka. Nah, kalau di universitas lain, kalau misalnya, kalau di STAN kan menggunakan catatan body note ya, catatan tubuh ya, yang mengacu ke dalam teksnya, tapi di beberapa universitas lain seperti di UI, kemudian di UNJ itu menggunakan catatan kaki sebagai proses pengutipan. Jadi kalau teman-teman pernah mengenal istilah IBID, log sheet, object itu penulisan catatan kaki yang digunakan untuk pengutipan atau citasi dalam teksnya. Tapi karena di STAN sendiri catatan kaki hanya digunakan untuk keterangan tambahan atau istilah-istilah yang memerlukan penjelasan, kita tidak akan pelajari itu. Jadi kita akan fokus ke catatan tubuh atau body note, kutipan, dan daftar pustaka. Nah, sekarang kita akan bahas mulai dari sini bahwa kutipan itu berarti kita mengutip ya, meminjam perkataan orang lain, boleh menggunakan langsung dan tidak langsung. Berarti kutipan langsung teman-teman tentu sudah tahu adalah kutipan yang tanpa mengubah sedikit pun dari teks, entah itu spasinya, kesalahannya, tanda bacanya. Kalau teman-teman menemukan seperti itu tidak perlu diubah. Itu kutipan langsung dan menggunakan tanda petik. Ada dua jenisnya. Ada yang menggunakan kurang dari 4 baris, ada yang lebih dari 4 baris. Nah, kalau kutipan tidak langsung kan sebaliknya ya, itu menggunakan kata-kata sendiri. Nah, sekarang sebelum kita bahas proses pengutipan ini kan tadi ya, bahwa ketika teman-teman mengutip, jangan sampai 1 lembar setengah 50% itu isinya kutipan semua.
Jadi gini, misalnya satu lembar penuh, teman-teman mau mengutip, entah itu baik kutipan langsung maupun kutipan tidak langsung, sampai setengah halaman itu mengutip, itu tidak diperkenankan. Ya, jadi mengutip seperlunya. Jangan sampai ada juga satu lembar isinya kutipan semua. Jadi proses pengutipan yang paling efektif itu adalah yang pertama misalnya di paragraf pertama A mengutip. Nah, setelah mengutip, kita jelaskan lagi dengan menggunakan kata-kata kita sendiri. Dari paparan di atas dapat dipahami bahwa pajak adalah bla 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 bla. Nah, kalau mau mengutip lagi, disambung lagi dengan beberapa kalimat yang lain. Hal tersebut senada dengan yang diungkapkan oleh ahli bla 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 di bawah ini, kutip lagi. Nah, setelah mengutip, usahakan dijelaskan lagi, dianalisis lagi. Kalau ada kutipan lagi, disambungkan lagi. Gitu. Jangan sampai setiap kutipan berhenti, kutipan lagi. Kutipan berhenti, kutipan lagi. Nah, itu tidak diperkenankan seperti itu. Jadi, setiap setelah mengutip harus ada analisisnya, harus ada sintesisnya yang kita sampaikan gitu, dengan menggunakan kata-kata sendiri. Kalau kutipannya banyak, misalnya tadi tentang pajak itu ada ABC, ada 3 referensi tentang definisi pajak, ya jangan dibuntungkan satu-satu. Jangan kutip langsung satu selesai, kutip lagi selesai, kutip lagi selesai. Tidak, tapi setelah mengutip dijelaskan, kemudian dikaitkan lagi dengan kutipan selanjutnya, dijelaskan, dikaitkan lagi dengan kutipan selanjutnya, seperti itu. Ya, jadi proses pengutipan seperti itu. Yang tidak boleh adalah satu halaman penuh atau 50% dari halaman isinya kutipan semua. Itu tidak diperkenankan meskipun itu di dalam di dalam kajian teori gitu ya. Jadi kalaupun mau kutipan langsung misalnya lebih dari 4 baris, jangan sampai setengah lembar, ya satu paragraf aja, gitu. Jangan banyak. Nah, kemudian kutipan langsung tadi sudah saya sampaikan dan teman-teman tentu sudah paham bahwa ini adalah menyalin secara persis dengan menggunakan tanda petik. Ada 2 jenisnya ya. Ada kurang dari 4 baris, penulisannya seperti ini ya. Jadi ada nama, kemudian tahun dan halaman. Penulisannya menggunakan tanda petik. Setiap awal tanda petik itu menggunakan huruf kapital. Nah, tapi kalau teman-teman melihat di dalam penulisan APA, itu berbeda tentunya penulisannya dengan penulisan biasa. Dan di dalam pengutipan ini kan dicampur ya, di dalam PowerPoint ini ada APA, ada yang biasa. Nanti kita belajar yang APA. Dari dari pedoman penulisan karya ilmiah di STAN. Nah, berarti ini ya, kurang dari 4 baris sama. Nah, struktur penulisan body note, ini body note ya. Nah, ini ada nama, ada tahun, dan halaman. Ini boleh di dalam kurung semuanya boleh. Atau yang di dalam kurungnya tahun dan halamannya juga boleh. Yang jelas komponen ini harus ada semua. Jadi nama, tahun, dan halaman. Ini kutipan kurang dari 4 baris. Nah, kalau yang lebih dari 4 baris, seperti apa kutipannya? Nah, seperti ini ya. Teman-teman tentu sudah tahu kalau 4 baris itu masuk ke dalam 4-5 ketukan. Nah, seperti ini. Menurut American Accounting Blah Blah Association, di sini, nah ini. Dan ini spasinya, kalau spasi untuk umumnya teksnya 2 spasi, kalau ini 1 spasi. Ya. Ini kutipan langsung dari 4 baris. Nah, berarti ini adalah sama persis dengan teks. Nah, sekarang kita akan lihat kalau kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung itu berarti apa? Teman-teman mengutip, melakukan parafrase dari teks yang asalnya 1 halaman menjadi beberapa kalimat saja. Nah, tapi ketika penulisan kutipan tidak langsung ini banyak sekali kendalanya. Misalnya ketika teman-teman melakukan cek ya ke plagiarism checker, nanti tingkat kesamaannya jadi hampir sama gitu, jadi hampir berapa persen. Nah, oleh karena itu ada teknik penulisan kutipan tidak langsung agar tidak sama persis dengan teks aslinya. Misalnya teman-teman mau mengutip tidak langsung, tapi dengan mengganti kata-kata yang samanya saja misalnya, atau misalnya sinonim mengganti dengan beberapa kata dengan mengubah diksinya aja, pilihan katanya saja, itu tidak tepat. Jadi caranya adalah mengutipan tidak langsung dengan mengutip gagasannya saja. Cara yang pertama, misalnya Ulfi mau mengutip 1 halaman 1 lembar. Nah, di 1 lembar itu Ulfi baca 2, 3, 4, 5 kali sampai benar-benar paham yang disampaikan dalam buku tersebut apa. Setelah Ulfi paham, buku aslinya itu singkirkan. Buku yang Ulfi baca singkirkan, kemudian Ulfi tuliskan apa yang Ulfi pahami dari buku tersebut dengan cara menyampaikan dengan kata-kata dan gaya kita sendiri. Tetapi tetap referensinya harus disertakan. Kenapa seperti itu?
Karena kalau misalnya si teksnya tetap dibaca, teksnya ada, kita mengutip, kita mengutip, kita mengutip, kita mengutip, kita akan selalu terpaku dari teks yang aslinya. Nah, oleh karena itu, kalau caranya seperti itu, ketika masuk ke ke plagiarism checker itu biasanya ya seperti apa namanya, seperti kutipan langsung gitu ya. Jadi tingkat kesamaannya akan tinggi gitu antara teks asli dengan kata-kata kita sendiri. Nah, oleh karena itu sekali lagi caranya singkirkan teks asli, setelah kita pahami lalu kita tulis dengan kata-kata dan gaya kita sendiri. Tapi yang kita pinjam apa idenya. Nah, referensinya tetap harus disertakan, ada nama, ada tahun dan halamannya. Ya. Kemudian selanjutnya seperti itu ya. Nah, ini seperti ini, Warsito, tahun dan halaman, mengemukakan bahwa bla 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 bla. Jadi mungkin ini kata-kata ini dari beberapa halaman, dari satu halaman atau satu paragraf hanya ditulis beberapa kalimat saja. Nah, seperti itu. Ini untuk kutipan. Nah, untuk kutipan sumber itu banyak ya. Ada satu pengarang, buana, tahun, pajak adalah gitu ya. Kalau dua pengarang, nama dan disebutkan dua-duanya gitu ya. Kemudian kalau tiga, Mahmud dan kawan-kawan gitu ya. Nah, ini untuk umumnya. Nah, sekarang dari instansi gitu ya, ini tinggal dibaca. Nah, sekarang saya akan teman-teman sudah apa namanya? Dapat tidak atau sudah pegang buku pedoman penulisan karya tulis ilmiah dari P.K. Einstein belum? Sudah, Bu. Sudah dibaca belum? Sudah. Sudah. Berarti sudah tahu dong ya. Perbedaannya sekilas, apa? Baca sekilas. Nah, mungkin ada yang sudah baca, mungkin ada yang belum. Nanti kita lihat di sini ya, apa namanya? Saya screen-nya saya tampilkan. Jadi ini kan sebenarnya untuk umum. Nah, kita akan lihat yang sesuai yang kalian teman-teman gunakan saja. Dari sini, mana ya? Nah, sudah lihat? Sudah ada di layar. Nah, ini, sebenarnya ada nih, di sini juga dikatakan bahwa pertimbangan untuk mengutip. Nih, kita akan bahas daftar pustaka ya. Bahwa setiap kutipan harus relevan dengan masalah yang dibahas. Jadi artinya teman-teman harus mengutip tentu sesuai dengan teman-teman materi yang teman-teman sampaikan atau pembahasan yang teman-teman bahas. Kalau misalnya tidak relevan ya tidak perlu dikutip gitu ya. Dan tidak melebihi 50% dari isi halaman. Nah, ini kalau kutipan langsung jangan sampai setengah halaman itu kutipan langsung atau isinya kutipan semua, itu tidak diperkenankan. Cara mengutip tadi sudah ya, ada kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Sebelum kita bahas ke daftar pustaka tentang penulisan kutipan langsung dan tidak langsung, bisa dipahami? Saya ada yang mau ditanyakan, Bu. Ya, Bu. Boleh. Saya mau nanya, untuk kutipan langsung itu menghitung 4 barisnya itu bagaimana ya, Bu? Apakah harus 4 baris penuh? Kan biasa dia kepotong gitu ya, Bu? Nih, seperti ini contohnya. Kita lihat penulisan kutipan langsung. 4-nya itu dari mana ke mana gitu? Nih, dari sini. Nih, misalnya ini ya. Nah, ini dari arrangement. Dari sini nih. Ini kan satu baris ya. Berarti lebih dari 4 baris yang boleh menggunakan tanda petik itu berarti 4 baris ya. Atau kurang dari 4 baris. Kalau lebih dari 4 baris berarti itu menggunakan yang menjorok ke dalam kutipan langsungnya. Atau banyak. Nah, kutipannya misalnya kalau 4 baris ini kan berapa baris ini? Yang arrangement ini. 1, 2, 3. Ini kan 3 baris juga nggak selesai. Nah, kalau 4 baris berarti dari sini. Ini 1, 2, ini 3 sampai sini nih. 4 baris. Kalau masih 4 baris sampai yang ini, dia masih menggunakan kutipan langsung. Berarti menggunakan tanda petik dan masuk seperti ini. Tidak dimenjorokkan ke dalam. Kalau misalnya kasusnya seperti ini 4 barisnya, sampai informasi saja, dia juga termasuk 4 baris. Karena kan satu baris itu kan baris pertama di atas, ya, baris kedua, baris ketiga, baris keempat. Jadi bukan dihitung dari 4 dari kalimatnya, tapi baris itu kan ini nih. Baris pertama ini ya di atas. Ini baris kan? Baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat. 4 baris itu seperti ini. Kalau ternyata 4 barisnya kurang tapi
tapi dia memang masuk ke baris selanjutnya, tapi barisnya nggak penuh sampai needed ini, itu juga termasuk 4 baris. Itu gimana sih? Bisa Bu. Sama untuk yang menurutnya ini nggak dihitung ya Bu. Jadi yang dihitung cuma beneran yang dikutip. Jadi si kutipannya aja, kutipannya saja. Jadi misalnya nih dari sini, nah berarti jangan dihitung dari sini kan, nggak dihitung dari baris di sini kan. Jadi dihitungnya dari sini kan, baris pertama, baris kedua, misalnya baris ketiga, 3 baris, 4 baris ke sini. Ini tidak termasuk ini. Kan kutipannya yang ini saja, mengutipnya teman-teman barisnya yang si kutipan itu saja, yang dikutip saja, itu kan pengantarnya saja gitu. Nah, setelah pengutip tersebut, nah jangan selalu harus gunakan seperti ini. Jangan dibiarkan si kutipan itu berdiri sendiri seperti ini ya. Misalnya menguraikan definisi sistem informasi sebagai berikut, bla 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 bla. Nah, kemudian dari nah udah selesai. Nanti kutipan lagi, jangan seperti ini. Nah, setelah setiap kutipan seperti ini dijelaskan lagi. Dari pengertian tersebut, sistem informasi tidak hanya tentang ini, juga tentang bla bla bla. Nah, jadi ada sintesisnya, ada uraiannya, ada analisis teman-temannya setiap setelah kutipan. Kalau mau ada kutipan lagi dengan definisi yang sama, misalnya menjelaskan tentang definisi sistem informasi, maka ditambahkan lagi untuk pengaitnya. Selain definisi di atas, ternyata sistem informasi juga didefinisikan oleh siapa yang di bawah ini. Jadi di kalimat satu dengan kalimat yang lain itu harus nyambung, jangan sampai ada yang terputus. Bisa dipahami? Bisa dipahami tidak? Maaf, termute tadi, bisa Bu? Ya, oke. Jadi untuk kutipan langsung, tidak langsung bisa dipahami ya. Jadi untuk baris itu dari baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Nah, karena kutipan sudah bisa dipahami dan cara mengutip teman-teman juga tadi kan harus tahu ya, untuk kutipan langsung berarti tidak dibaca teks aslinya, tapi disingkirkan teks aslinya, kemudian kita tuliskan dengan kata-kata sendiri untuk kutipan tidak langsung. Gitu. Ini kutipan langsung lebih dari 4 baris. Oke. Sekarang kita lihat kutipan, nah tanda elipsis. Nah, tanda elipsis ini digunakan, elipsis itu teman-teman kan sudah tahu ya, itu adalah tanda titik. Nah, titik-titik itu ada titik-titiknya 3, ada titik-titiknya 4. Nah, itu kan waktu penulisan PWB kita sudah belajar. Nah, ada kalanya kutipan tidak perlu lengkap, tapi ada bagian yang dapat dihilangkan karena tidak relevan dan tidak berpengaruh jika dihilangkan. Jadi misalnya, teman-teman mau mengutip kutipan langsung, tapi di dalam kutipan tersebut, teman-teman ada beberapa kata atau kata penulis yang teman-teman tidak butuhkan atau tidak relevan dengan penelitian teman-teman. Nah, itu boleh dihilangkan dengan menggunakan elipsis. Nah, jika bagian yang dihilangkan adalah bagian depan, maka kutipan dimulai dengan 3 titik antar titik. Nah, dipisahkan dengan spasi. Nah, kalau misalnya di tengah berarti 4 titik. Kita lihat seperti ini ya. Bahasa lama mendefinisikan blok sampling sebagai pemilihan beberapa pos item secara berurutan, begitu pula pos pertama titik. Nah, ini adalah ada beberapa yang dihilangkan, 3 ya. Kemudian telah dipilih ini boleh, berarti sebenarnya ini kalimatnya panjang, tapi kalimat-kalimat yang kosong ini tidak relevan dengan penelitian kalian. Kalau dituliskan kan akan mempertebal si skripsi KTTA teman-teman gitu. Lagian kalau dituliskan juga kan tidak relevan, tidak ada hubungannya dengan penelitian teman-teman, maka pilih kata-kata yang berhubungan saja, gitu. Dihilangkan, terus ditulis lagi yang penting-pentingnya saja. Gitu. Nah, itu kalau misalnya di tengah. Nah, tapi jika bagian yang dibuang adalah bagian belakang atau bagian akhir dari satu kalimat kutipan, maka dia menggunakan elipsisnya adalah 4. Nah, 1, 2, 3, 4. Seperti ini. Ya. Jadi ketika menulis kutipan langsung khususnya, kalau teman-teman menggunakan ada beberapa informasi yang dirasa tidak penting, tapi teman-teman mau mengutip langsung dan itu adalah satu paragraf panjang, maka boleh beberapa kalimat atau katanya dihilangkan dengan menggunakan tanda elipsis. Ya, nah contohnya seperti itu. Ini dari dari penulisan KTTI Stan. Kemudian selanjutnya, kalau misalnya pengutipan dari sumber kedua, nah pengutipan dari apabila mahasiswa mengutip dari sumber kedua, sumber utama harus dicantumkan dalam naskah. Misalnya mengutip pernyataan
CK. Kemudian dikutip di dalam disedia, maka sumber utamanya harus ditulis dua-duanya. Contohnya misalnya gini. Nah, ini tahunnya adalah tahun CK, ya. Kemudian dikutip dalam ini menyatakan ini bla 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 sampai halaman seperti itu. Berarti buku yang teman-teman baca adalah bukunya ini, Silong ini, ya. Long tahun 2006, tapi Silong juga mengutip bukunya CK ini. Ya, jadi dituliskan tahun, halamannya. Sebenarnya teknik pengutipan ini berbeda gitu ya dengan pada umumnya. Kalau yang umumnya cukup misalnya Rahman dalam Santoso 2020 mengatakan bahwa cukup seperti itu. Di tahun si Rahmannya tidak perlu dicantumkan. Tapi untuk yang penulisan di KTT Astan yang sesuai dengan EPI itu seperti ini bentuknya. Ya. Gitu. Jadi teman-teman jangan dibingungkan, Bu, kok di dalam beberapa di dalam PowerPoint itu pengutipan kalau dari dua sumber, sumber kedua misalnya kenapa tidak ada tahunnya gitu. Berarti digunakan hanya untuk yang umum saja, bukan APA. Sedangkan teman-teman untuk distan menggunakan APA. Nah, sekarang kita akan bahas apa sih bedanya APA sama style pengutipan yang lain. Nah, sebelum itu tentang pengutipan langsung tidak langsung bisa dipahami kan ya? Izin bertanya, Bu. Iya, coba. Izin bertanya yang ini citasi terakhir kutipan terakhir ini lah, Bu. Kan ada sumber di dalam sumber. Gimana kalau kita tuh mengutipnya aja yang Keynes 1931 aja, Bu, nggak perlu memberitahukan bahwa itu tuh kita dapat dari Dillon dan Olney. Kita bilang aja kita mengutip dari si Keynes 1931 gitu. Kalau begitu berarti kamu baca buku ininya. Kalau misalnya kamu, Fauzan, menemukan buku aslinya si Kay ini, boleh seperti ini. Kay, ini halaman menyatakan bahwa ini boleh seperti itu. Karena Fauzan tidak membaca buku asli ini, sumber utamanya, tapi Fauzan membaca bukunya dari si Dillon ini, maka yang dituliskan referensinya kan sini, dia juga berperan penting dalam membantu Fauzan menemukan si bukunya si K. Karena Fauzan tidak membaca buku si ini secara langsung kan. Nah, boleh saja intinya, boleh saja menuliskan referensi menurut si K ini tahun sekian, kalau teman-teman menemukan sumber utamanya atau baca langsung buku si K-nya ini. Tapi kalau misalnya membaca buku pendapat si K ini dari orang lain, maka dituliskan si buku yang kalian baca. Kenapa? Karena kan yang dibaca bukan buku ini, tapi bukunya si Long ini kan? Iya nggak? Gimana sih maksud pertanyaannya? Iya, Bu, begitu maksudnya. Jadi kalau misalkan harus nemu buku aslinya gitu dulu. Jadi sebenarnya lebih baik teman-teman mencari buku asli referensi utamanya. Nah, tapi kan untuk mencari referensi utamanya itu sangat sulit ditemukan gitu ya. Atau misalnya bukunya itu apalagi tahun terbitan 1931. Itu bukunya sudah sangat jarang sekali ditemukan. Kalaupun ada misalnya di Perpusnas atau misalnya di beberapa perpustakaan, tidak hanya di Kremstan. Misalnya ketika saya dulu menulis skripsi itu sampai ke UI, kemudian ke UPI, kemudian ke beberapa universitas, ke beberapa perpustakaan di beberapa universitas gitu untuk mencari sumber utamanya. Dan ternyata tidak ditemukan juga setelah membaca materi yang sama gitu, misalnya materinya tentang sosiolinguistik misalnya. Materi yang sama, ternyata saya menemukan pendapat si K-nya ini dari buku yang saya baca, tapi buku yang saya baca adalah buku terbaru, yaitu buku tahun 2006. Oleh karena itu, tetap referensi yang saya kutip adalah si buku yang ini. Jadi misalnya menurut si K tahun segini, dalam ini menyatakan bahwa itu artinya kita membaca bukunya si Long, bukan bukunya si K. Jadi kita membaca dari sumber kedua, bukan sumber utama. Gitu. Tapi yang ini adalah tetap kata-katanya si K. Dan satu lagi, Bu. Kan kalau di Microsoft Word tuh pakai bahasa Inggris gitu ya, Bu. Jadi dikutipnya tuh misalkan retrieved from atau misalkan ya itu retrieve from. Kalau misalnya dari website tuh biasanya tuh apa judul artikelnya terus retrieve from linknya. Itu gimana ya, Bu? Apa boleh apa harus diubah ke bahasa Indonesia? Kalau misalnya untuk KTTA, kalau misalnya untuk artikel atau jurnal dan lain sebagainya,
baiknya menggunakan cara pengutipan manual saja. Jadi kalau itu kan sudah ini ya, sudah apa namanya, sudah sistem ya di Word itu. Nah, kalau saya apalagi dalam KTTA seperti ini dan memang harus sesuai dengan teknik penulisan di PN-STAN ini, ya sudah boleh menggunakan itu, tapi kan itu tidak benar, tidak selalu sesuai dengan teknik penulisan. Jadi gini, kalau teman-teman nulis artikelnya tuh punya UPI atau misalnya punya UI gitu ya, kita harus sesuaikan teknik penulisannya dengan artikel si UPI tersebut. Nah, tapi kalau misalnya saya menulis artikel di UI, saya tidak mungkin menulis artikel yang saya sudah sesuai dengan teknik penulisan di UPI, dikirim juga ke UI. Harus diubah lagi teknik penulisannya sesuai dengan yang di UI. Jadi setiap lembaga, setiap universitas memiliki kebijakan untuk teknik pengutipannya tersendiri. Misalnya kalau di STAN ini menggunakan APA, belum tentu di yang lain menggunakan APA juga gitu ya. Oleh karena itu, apalagi menggunakan Word seperti itu kan masih umum gitu, general. Lebih baik menggunakan sesuai dengan yang ada di teknik penulisannya seperti ini. Jadi diperbaiki saja, misalnya dari apa atau apa gitu. Jangan disesuaikan, jangan teman-teman kira bahwa yang otomatis dari Word itu sudah pasti benar. Tidak, lagi-lagi kita harus mengacu kepada teknik pengutipan yang disarankan oleh universitas atau misalnya diwajibkan oleh universitas. Daripada nanti dibalik-balik lagi oleh dosen, oh ini kok seperti ini tidak sesuai dengan teknik pengutipannya, lebih baik dicek lagi secara manual gitu. Disesuaikan dengan teknik ini. Kalau menurut saya seperti itu, dan harusnya seperti itu juga. Ketika saya kuliah dulu seperti itu. Kalau di STAN juga seperti itu. Gitu. Ya. Baik Bu, terima kasih. Nah, sudah ya tentang pengutipan. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam penulisan daftar pustaka. Nah, citasi dan teknik penulisan daftar pustaka. Nah, sebenarnya penulisan daftar pustaka sendiri, saya stop dulu share ini. Jenisnya ada banyak ya, stylenya ada banyak, atau misalnya ininya ada banyak, ada APA, ada yang lainnya gitu ya, dan STAN itu juga menggunakan APA. Kita lihat perbedaannya sebenarnya apa sih? Bentar. Bentar, mana sih? Oke, sudah share screen belum? Belum ya? Belum. Oh yaudah, sebentar, pakai ini aja. Jadi saya tidak perlu jelaskan pakai PowerPoint. Kita pakai yang ini saja, yang dari STAN, citasi dari STAN. Nah, jadi apa sih bedanya APA sama yang lain? Itu hanya di gaya penulisannya saja. Nah, komponen semuanya ada. Jadi ada komponennya, ada nama, ada tahun, ada judul, ada kota, dan penerbit. Entah itu di gaya yang lain itu semuanya sama komponennya. Tapi yang berbeda stylenya saja, gayanya saja. Misalnya di dalam APA namanya itu adalah nama nama inisial. Contoh misalnya Siti Nurfitriani, S, ya, bukan Siti Nurfitriani, Siti. Itu kan dalam penulisan yang umumnya. Gitu ya. Jadi Muhammad Fauzan